Tanggal nikah sudah dekat, tapi di mata keluarga calon suami, aku malah terlihat buruk. Udah, kamu jangan marah-marah. Ini udah keterlaluan. Kamu belum juga masuk ke keluarga kami, tapi udah mau mengusir kami berdua. Emangnya orang tua mau ngajarin begitu? Justru ini adalah berkat didikan dari orang tuaku. Dan ini pertama kalinya aku merasa keluarga mereka menindasku. Waktu hari bayar DP rumah, aku punya tabungan sekitar 150 juta. Dan orang tuaku kasih 200 juta sebagai uang nikah. Jadi totalnya 350 juta dimasukkan ke DP. Supaya nanti cicilan kami ringan. Karena kami mau menikah, sebagai anggota keluarga baru aku juga harus ikut tanggung jawab. Halo? Sayang, orang tuaku udah tanda tangan rumah. DP 600 juta, cicilan 8 juta. Apa? Tapi kan gajiku cuma 8 juta. Kalau dipakai buat bayar cicilan, bukannya nanti habis. Enggak, ayahku nanti bantu bayar. Ayahku nyumbang 4 juta per bulan. Masih sisa 4 juta per bulan. Ditambah gaji kamu, pasti cukup kok. Cukup sih cukup. Tapi bukannya malah nambah beban orang tuamu. Enggak kok. Tapi di sertifikat hanya tertulis nama orang tuaku. Artinya setelah menikah, pasanganku pakai penghasilannya buat bantu orang tuanya biar cicilan rumah. Dan gajiku juga harus dipakai buat untuk kebutuhan rumah tangga. Dini, maukah kamu menikah denganku? Cincin ini sebenarnya nggak penting. Aku udah beli cincin emas. Aku janji akan baik sama kamu selamanya. Kenapa rasanya kayak mau nikah sama orang kaya ya? Selama 7 tahun pacaran, ini pertama kalinya dia kasih aku cincin emas. Dia bikin aku merasa tenang. Kamu kok malah diem aja? Nanti aja ya pulang kerja kita obrolin lagi. Kamu maunya kita ngontrak aja? Emang agak kurang nyaman sih, tapi kalau tinggal sendiri setelah dipotong biaya sewa dan hidup, kita masih bisa nabung 10 juta. Dan nanti setahun tabungan kita jadi ada 120 juta. Ditambah tabunganku dan uang nikah, mungkin 2 tahun juga udah cukup buat DP rumah. Itu nggak terlalu sulit kan? Iya sih, kamu benar. Kalau rumah itu nggak kita tempati, kita juga nggak perlu kan bayar cicilannya. Ya udah, nanti aku pulang dulu ngomong sama orang tuaku. Halo? Halo? Aku baru aja ngomong sama orang tuaku. Kalau kita jadinya mau ngontrak aja setelah menikah. Mendengar itu, mamaku langsung nangis. Aku nggak tega. Jadi... Iya, aku tahu. Mereka benar-benar gak rela pisah sama anaknya. Dan aku gak benar-benar mengerti perasaanku. Tante kok kesini? Dini, aku dengar dari anakku, kamu setelah menikah tinggalnya mau pisah ya mau ngontrak. Tante paham banget kok. Kalau anak muda itu paling suka kebebasan. Pasti kamu ngerasa gak enakan kalau tinggal bareng orang tua. Tapi kamu juga harus ngerti perasaan tante. Anak tante itu, tante besarkan susah payah dari kecil. Begitu dia menikah, terus gak tinggal lagi bareng kami. Rasanya jadi kayak orang lain. Tante, tinggal terpisah bukan berarti menjauh kok. Kami bakal sering pulang. Aduh, hati tante rasanya sedih. Rasanya udah tua, udah gak berguna lagi. Kamu juga gak suka sama aku. Bukan gitu, Tante. Kalau gitu gak usah ngontrak ya, oke? Pokoknya tante dan om bakal anggap kamu kayak anak sendiri. Dan kamu bakal jadi tuan putri di keluarga kami. Kami akan menghormati kamu pokoknya. Tante mohon sama kamu, anggap aja kasihan sama aku yang udah tua ini. Demi pernikahan kalian, aku bahkan sampai jual rumah. Aku pikir-pikir dulu ya, Tante. Iya, oke. Kamu pikir pelan-pelan aja. Weekend ini orang tuamu ada waktu. Kita makan bareng yuk. Sekalian kita bahas soal pernikahan. Oke, Tante. Tapi gak lama, kenyataan kembali menamparku.